Halo para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang bayangan yang kembali ke masa lalu setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga utama yang dilayaninya. Cerita sebelumnya diakhiri dengan kepala pelayan yang menangkap Andrea untuk menguji seni terlarang yang bertujuan melucuti serta mengambil bakat seseorang. Namun rencana itu gagal disebabkan Sal Cooper telah mengetahuinya dan yang tertangkap adalah ilusi buatan Andrea. Lalu Sal Cooper meletakkan pedangnya di wajahnya pria tua ini dengan memberinya luka goresan ringan sambil menanyakan alasan dia mengincar Andrea. Kepala pelayan ini yang sudah ketakutan seketika membocorkan jika dia sedang melakukan uji coba sihir deprivasi yang cuman bisa digunakan kepada satu target, dan untuk memastikan tuan mudanya menerima bakat Sal Cooper maka dia harus mengujinya terlebih dahulu. Pria itu terus memohon agar diampuni karena dia hanyalah seorang pengikut yang mengikuti perintah tuannya, dan Sal Cooper kini paham jika alasan kemalangan Andrea disebabkan dirinya. Sal Cooper takkan melepaskannya begitu saja, dan hal itu membuat kepala pelayan sangat takut hingga dia tak hentinya memohon. Karena kepala pelayan itu masih bisa berguna, maka Sal Cooper akan mengampuninya untuk saat ini. Namun dia harus mengekang kepala pelayan ini agar tak berani mengkhianatinya dengan mengikatnya menggunakan sumpah bayangan seperti yang dilakukannya kepada Alan. Kemudian dia meminta Patua menjijikan di hadapannya untuk kembali dan memberitahu nyonyanya bahwa ritual sihir deprivasi berhasil dan dapat dilakukan kapan saja. Sebagai sosok yang sudah menakutkan dengan bakat serta kelicikan mutlak, maka Sal Cooper bisa saja menghabisi Alan maupun ibunya, tapi dia takkan puas dengan cara seperti itu karena mereka pantas mendapatkan celaan semua orang dengan membongkar sifat aslinya. Setelah malam itu kepala pelayan melakukan seperti yang diminta oleh Sal Cooper. Di saat yang sama Alan terlihat mencoba mendapatkan hati Gloria dengan mengajaknya untuk berkeliling di taman, namun Gloria menolaknya begitu saja. Pasca meyakini keberhasilan teknik terlarang itu, maka kepala pelayan menyarankan waktu yang tepat untuk memulainya, di mana saat bulan purnama berikutnya bertepatan dengan upacara kedewasaan tuan mudanya. Hari ini sudah sangat dinantikan oleh Hera dan dia pasti menjadikan putranya sebagai kepala keluarga berikutnya, bahkan menjadi orang terkuat di kekaisaran sekaligus memberi pelajaran kepada Sal Cooper yang sangat sombong itu. Sementara itu Alan tak menyangka jika Nona Gloria tampak malu-malu padanya, dan Alan yakin semua gadis takkan bisa menolaknya. Akan tetapi dia harus terkejut disebabkan Gloria bukanlah gadis pada umumnya yang hanya tertarik pada nama besar keluarganya. Dia bahkan menghunuskan pedangnya sambil mempertanyakan apakah bocah tak berguna seperti Alan pantas menjadi tunangannya. Agar semuanya menjadi lebih jelas, maka Alan harus mengalahkannya sekarang juga. Namun saat Gloria melayangkan pedangnya, maka Sal Cooper datang untuk melindungi tuan mudanya. Sembari memperlihatkan wajah yang mengejek, Sal Cooper mengatakan apakah tuan mudanya baik-baik saja dan tidak perlu khawatir karena dia pasti akan melindunginya. Tindakan serta ucapan Sal Cooper membuat Alan sangat kesal dan dia tak meminta untuk ditolong karena dia pasti bisa mengatasinya sendiri. Tak hanya itu, Gloria bahkan terlihat tertarik pada Sal Cooper dengan memintanya untuk berlatih bersama, tapi dia malah menolaknya dengan alasan sedang sibuk. Dengan wajah tersipu, Gloria mengingatkan jika para pria selalu ingin dekat maupun berlatih bersamanya, tapi dia selalu menolaknya, jadi sebaiknya Sal Cooper memikirkannya kembali. Rasa amarah Alan makin tak terkendali karena sekarang Sal Cooper berani mendekati tunangannya. Lalu ibunya menyuruhnya untuk kembali karena putranya masih memiliki semua yang diinginkan, dan saat itu tiba maka dia hanya perlu mengurus Gloria serta menghukum Sal Cooper dengan cara paling menyedihkan. Alan pun berbalik dan berharap mereka berdua menikmati waktunya selagi bisa. Setelah itu Gloria mengancam Sal Cooper dengan pedangnya, bahkan akan menyerangnya secara langsung jika dia tak ingin berlatih dengannya.
Sal Cooper mengerti, tapi dia memiliki satu syarat, di mana Gloria harus mengenalkannya kepada kepala keluarga Isaac yang merupakan kakaknya sendiri. Beralih ke malam hari setelah latihan bersama mereka, kini Sal Cooper menemui kepala keluarga Isaac dan langsung mengatakan jika dia memiliki cara untuk membatalkan pertunangan adiknya dengan hanya meminjamkannya salah satu pusaka keluarga Isaac, yaitu kotak ilusi. Dalam kehidupan sebelumnya, Sal Cooper mengetahui jika Hug yang merupakan kepala keluarga Isaac tidak puas akan sifat Alan yang buruk dan selalu bersikeras untuk membatalkan pertunangan, tapi selalu ditolak oleh keluarga kerajaan. Jadi di kehidupan ini dirinya akan memanfaatkan keluarga Isaac sebaik mungkin sebagai pendukungnya. Hanya saja Hug menganggap Sal Cooper adalah bocah arogan yang tidak mengetahui tempatnya dengan menggores wajahnya seakan keputusan keluarga kerajaan merupakan mainan, bahkan berani meminta persyaratan. Namun Sal Cooper sudah menduga hal ini karena kekuatannya akan mengubah sudut pandang Hug jika dia bukanlah sekedar bocah arogan biasa. Saat melihat pedang itu, maka Hug Isaac sangat terkejut dan mulai berpikiran jika anak yang memiliki bakat es-rank dalam keluarga Cooper adalah dia. Dengan penuh percaya diri, Sal Cooper menegaskan jika hanya dirinya lah yang bisa memecahkan masalah keluarga Isaac dan cara terbaik untuk melakukannya adalah menghancurkan tuan muda sampah seperti Alan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Sal Cooper bukanlah kemampuan yang bisa dimiliki oleh anak seusianya dan Hug Isaac kini bersedia mendengarkannya. 1 bulan kemudian, di mana kepala pelayan sudah mempersiapkan semuanya, tapi dia tidak menemukan Sal Cooper dan sekarang tuan muda Alan sedang mencarinya, jadi Hera meminta kepala pelayan itu untuk membantu putranya. Sementara itu para anak haram keluarga Cooper mulai mempertanyakan kenapa mereka dipanggil dan apakah Alan mencoba untuk memperjelas statusnya agar mereka semua menjadi peliharaannya seumur hidupnya. Di sisi lain, para pengawal memberitahu kepada kepala keluarga Cooper jika semuanya telah siap dan mereka hanya menunggu instruksi selanjutnya. Namun Leon cukup dikejutkan akan kehadiran Hug, padahal dia tidak mengundangnya, tapi Hug merasa dirinya tidak boleh melewatkan upacara kedewasaan calon adik iparnya. Di sisi lain, Sal Cooper menduga jika semua orang sudah hadir dan dia meminta anak buahnya untuk mengaktifkan ilusi kotak waktu. Sekarang Sal Cooper tidak bergerak sendiri disebabkan dirinya telah memenangkan hati para bayangan dengan mengikutinya sebagai tuannya. Dengan pusaka dari keluarga Isaac, maka Sal Cooper akan memberikan pembalasan dendam kepada Alan dan ibunya. Para bayangan pun memulai ritual mereka dengan mengaktifkan kotak waktu ilusi agar alam virtual terbuka. Dengan ini, maka sihir dalam jumlah besar memenuhi kediaman keluarga Cooper tanpa disadari siapapun. Beberapa saat kemudian Alan datang menghampirinya dan dia cukup kerepotan karena harus mencarinya di tempat tersembunyi ini. Tanpa basa-basi, Sal Cooper pun tertangkap dan dibawa ke ruang bawah tanah. Di sana Sal Cooper telah terikat dengan rantai sementara Alan menghunuskan sebuah pedang. Alan tertawa sambil menegaskan jika hari ini akan menjadi pembalasan dendam terhadapnya yang sudah bersikap sombong dan semua bakat ilmu berpedangnya akan menjadi miliknya. Pedang milik Alan pun tertancap di dadanya dan dia tampak tak berdaya. Hanya saja semua itu adalah khayalan milik Andrea yang tiba-tiba saja terlihat di matanya. Lalu orang-orang yang bersamanya meminta Andrea untuk berhenti melamun karena upacara kedewasaan Alan akan dimulai. Andrea yakin jika yang dilihatnya bukanlah sekedar khayalan maupun mimpi belaka. Dia yakin sesuatu yang berbahaya pasti akan terjadi dan dia harus menemui Sal Cooper secepatnya. Namun saat menemukannya, dia melihat Alan sedang memberikan sebuah minuman padanya. Andrea yakin ada sesuatu di dalam minuman itu dan dia akan menggunakan sihirnya untuk membuat Alan tak sadarkan diri selama 1 bulan. Namun hal itu takkan dibiarkan oleh Hera dengan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Andrea.
Dalam waktu singkat Andrea telah diatasi dan dia tak dapat berkutik melawan prajurit elit di bawah perintah langsung nyonya keluarga Cooper. Di sela itu Hera cukup terkejut karena gadis itu masih bisa menggunakan sihir padahal bakatnya seharusnya sudah dilucuti dengan menjadi milik kepala pelayannya. Akan tetapi Hera tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal tersebut karena dia harus fokus pada Alan. Sebagai bayangan, maka Sal Cooper mengambil gelas itu lalu meminumnya sebagai perayaan upacara kedewasaan tuannya. Setidaknya hal itulah yang dipikirkan oleh Alan dan dia terus tertawa karena Sal Cooper terjatuh ke dalam perangkap yang sama untuk kedua kalinya. Setelah itu dia membawanya ke ruang bawah tanah dengan rantai yang mengikatnya. Sebelum melucuti bakatnya, maka Alan akan memuaskan amarahnya dengan menghajarnya. Dia terus memukulnya dan tiap pukulan itu adalah hasil dari tindakan Sal Cooper yang selalu membuatnya sangat kesal. Alan terlihat sangat menikmatinya dengan kekejaman yang hanya ingin memuaskan hasratnya. Di sela itu ibunya mendekat dan meminta putranya berhenti bermain-main agar mereka memulai ritual. Kemudian kepala pelayannya memberikan sebuah belati khusus yang memiliki fungsi untuk menembus sementara tubuh Sal Cooper yang dapat sembuh berkat Griffin. Alan sudah lama ingin melakukan hal ini dan kali ini dia akan merebut bakat es rank si bocah haram di hadapannya. Tanpa basa-basi lagi Alan menusuk jantung Sal Cooper sambil tertawa keras yang memenuhi ruangan bawah tanah ini. Dia yakin dirinya sekarang pantas menjadi pewaris sejati keluarga Cooper dan takkan ada yang bisa menandinginya. Hanya saja Sal Cooper yang seharusnya sudah tak sadarkan diri untuk sementara waktu malah tertawa melihat tingkah tuan mudanya yang sangat menghibur. Baik Alan dan ibunya sangat terkejut dan tak mengerti apa yang terjadi. Sal Cooper telah lolos dari ikatan bahkan dia tak memiliki luka sedikit pun seakan tusukan itu tidak pernah terjadi. Dengan jentikan jari Sal Cooper, maka ilusi ini akan berakhir. Yang benar saja mereka sebenarnya berada di ruang upacara kedewasaan dengan banyaknya orang-orang. Alan dan ibunya sangat panik karena mereka tiba-tiba berada di aula perjamuan. Para tamu undangan mulai melihat kebusukan dari keluarga Cooper dan mereka tak menyangka jika rumor tentang bakat es rank tuan muda Alan hanyalah kebohongan. Hera masih kebingungan bagaimana hal ini terjadi padahal semuanya sudah terencana dengan baik tanpa kesalahan. Lalu Hera menegaskan jika semua ini adalah tipuan dan seseorang sudah menjebaknya. Di saat yang sama Hagisak menyela untuk mengambil perhatian di mana dia memuji pertunjukan menarik dari keluarga Cooper. Kenyataan yang memalukan ini membuat Leon sangat murka kepada putranya. Dikarenakan situasinya sudah tak terkendali, maka Hera melindungi putranya dan memintanya dihukum karena dialah yang menyuruh Alan melakukannya. Akan tetapi Leon tidak berbelas kasih, bahkan dia langsung memukul putranya di hadapan semua orang. Alan yang merasa semua ini tidak adil mengatakan jika dirinya tidak bersalah dan sudah seharusnya semua yang dimiliki anak haram menjadi miliknya. Orang-orang mulai berbisik karena tak menyangka kepala keluarga Cooper yang memiliki martabat serta pencapaian luar biasa atas kekuatannya sendiri malah ternodai oleh putra konyolnya. Lalu Leon menghunuskan pedangnya karena putranya terlalu terlena atas perlakuan khususnya sebagai keturunan langsung yang sah sehingga melupakan sesuatu di mana kekuatan adalah hal mutlak sekaligus kebanggaan diri sebagai seorang kesatria tanpa berbuat licik. Maka dari itu dia akan mengumumkan kepada semua keturunannya dan meminta mereka mendengarkannya sebaik mungkin. Di mana mereka semua diizinkan untuk melakukan kontes persaingan tahta sekaligus hierarki untuk mencapai puncak dalam keluarga. Sekarang tak ada aturan yang mengikat mereka untuk tunduk kepada Alan walau mereka hanyalah anak haram dan para bayangan tampak ingin mencabik Alan. Sementara itu kepala keluarga Isaac tertawa disebabkan keluarga Cooper benar-benar menakjubkan dan seperti inilah seharusnya di mana kekuatan adalah segalanya.
Kemudian Hug mengungkapkan jika dia tak bisa membiarkan adiknya menikah dengan orang lemah serta pembohong. Leon mengetahui jika ilusi yang baru saja terjadi pastinya berasal dari pusaka keluarga Isaac sehingga tak terdeteksi menunjukkan Sal Cooper bersekutu dengan Hug Isaac. Sebagai kepala keluarga dia juga tidak bisa bertindak sembarangan kepada Sal Cooper karena rumor buruk tentang keluarganya bisa saja makin tersebar luas. Maka dari itu dia akan mengikuti alur yang sudah terjadi dan dia meminta kepala keluarga Isaac tidak khawatir karena dia pasti akan menjelaskan semuanya kepada kerajaan. Lalu Leon mengarahkan pedangnya kepada Sal Cooper sambil menegaskan jika dia juga boleh ikut andil dalam perebutan tahta. Akan tetapi dia tidak boleh melakukan sesuatu yang mencoreng nama besar keluarga dan jika hal itu terjadi maka dia akan menghabisinya secara langsung. Namun Sal Cooper malah tertawa karena dia bukanlah tipe orang yang peduli pada posisi dalam keluarga. Jika ayahnya ingin menghabisinya, maka dia ingin agar ayahnya tidak ragu untuk melakukannya.